Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika tidak ada 3 tanda ini, mantan masih ingin kembali bersamamu. Jadi ketika mantan betul-betul tidak ingin kembali, maka dia akan mengupayakan berbagai hal agar kita dan dia tidak terkoneksi lagi atau tidak nyambung lagi. Ya. Nah, maka yang pertama yang akan mantan lakukan adalah menyeriusi kebersamaannya dengan orang ketiga, atau kalau kemudian dia masih sendiri, maka dia akan mencari pengganti kita. Dan dari profil pengganti kita ini, terlihat mantan mau serius atau tidak. Kalau kita melihat ya, seseorang yang dia pilih sebagai pengganti kita ini bukan tipe dia, sangat mungkin itu cuman pelarian cintanya saja untuk nyari kesibukan dan mengalihkan perhatian dia dari kita, atau membuat kita cemburu, manas-manasi kita dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita lihat-lihat memang profil pengganti kita ini adalah seseorang yang memang tipe mantan banget dan memiliki begitu banyak keunggulan, kelebihan-kelebihan dari kita. Lebih muda mungkin, kemudian lebih ganteng atau lebih cantik berkali-kali lipat, penampilannya betul-betul perfect, pinter dandan, kemudian jauh lebih kaya, lebih pintar, follower di media sosialnya jauh lebih banyak dari kita. Nah, jadi kita bisa melihat mana yang mantan akan menyeriusinya sungguh-sungguh atau cuman sekedar iseng-iseng saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mantan menutup atau memutus ya semua kontak atau komunikasi dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kita ya. Karena apa? Karena kalau dia masih ingin kembali, maka kehadiran teman-teman atau sahabat-sahabat kita ini adalah modal untuk dia. Karena melalui teman-teman dan sahabat-sahabat kita ini, dia masih terus bisa memata-matai kita, menyampaikan pesan-pesannya, mengukur sejauh apa cinta kita, perhatian kita, rasa penasaran kita kepada dia. Kalau dia masih mau balik. Tapi kalau dia sudah tidak mau balik, maka kontak ya melalui teman-teman dan sahabat-sahabat kita ini sesuatu yang sudah tidak dia perlukan. Ya. Dan jangan sampai kehadiran teman-teman dan sahabat-sahabat kita ini justru memata-matai kehidupan dia. Karena tadi, yang pertama, dia mau fokus dengan pasangan barunya. Nah, maka tidak cuma kita yang dia blokir media sosialnya, tetapi juga seluruh teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita. Dia blokir dan dia tidak lagi pernah mau ketemu dengan mereka. Itu tanda kedua. Tanda ketiga, begitu juga dengan teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaranya mantan. Semuanya meng-unfriend kita di media sosial kita. Jadi ketika mantan itu masih mau balik ya, maka biasanya perpisahan yang terjadi itu jangan sampai orang lain tahu. Ya, apalagi teman-teman sahabat-sahabatnya, karena nanti capek harus menjelaskan kepada mereka loh, katanya pisah, kok sekarang mau balik lagi, kan capek ya.
Daripada kerja berkali-kali, maka saat dia masih menginginkan kembali, terlanjur berpisah, nah maka dia akan merahasiakan perpisahan itu dari teman-teman, sahabat-sahabat, ataupun saudara-saudaranya. Sehingga kita tidak merasakan ada perubahan ya pada teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaranya. Mereka tetap berteman dengan kita di media sosial kita ya. Kalau kita posting sesuatu, ya mereka sesuai dengan kebiasaannya saja. Kalau mereka rajin men-share postingan kita, akan mereka lakukan. Kalau mereka rajin memberikan komen, juga akan mereka teruskan ya. Nah, tetapi ketika yang kita lihat sebaliknya, teman, sahabat, saudara-saudaranya mantan, semuanya meng-unfriend kita, bahkan ikut-ikutan memblokir media sosial kita, itu menunjukkan bahwa mantan request kepada mereka, minta kepada mereka agar memblokir media sosial kita. Artinya mantan sudah ngasih tahu kepada mereka bahwa dia tidak akan pernah kembali kepada kita lagi. Agar jangan sampai juga ya kehadiran teman-teman, sahabat-sahabat mantan ini bisa kita manfaatkan sebagai mata-mata kita untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan mantan ya. Dan dia juga tidak perlu lagi memata-matai kita melalui sahabat dan teman-temannya tadi, karena dia sudah tidak mau balik dengan kita. Kalau dia sudah tidak mau balik, kan dia sudah tidak punya ketertarikan lagi dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi sekarang ya, ketika mantan memang sudah menunjukkan tanda-tanda gak mau balik lagi, maka tentu sekuat apapun usaha kita untuk ngejar-ngejar dia, ya, mantan sudah menutup pintunya rapat-rapat dari kita. Maka sekarang yang harus kita lakukan adalah belajar juga untuk melupakan mantan. Tentu belajar melupakan tidak harus sesegera mungkin mencari pengganti mantan. Tetapi kita bisa menyibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik, bermanfaat untuk kita, lebih semangat bekerja, lebih semangat menyelesaikan kuliahnya, dan ketika kita mencoba untuk mengikhlaskan mantan, ya, maka insya Allah semoga Allah berikan ganti yang lebih baik lagi. Dan perpisahan itu belum tentu sesuatu yang buruk untuk kita, ya. Bisa jadi justru perpisahan dengan mantan itu akan menyelamatkan hidup kita. Justru dengan berpisah dengan mantan itu adalah jalan bagi kita untuk menemukan pengganti yang jauh lebih baik daripada mantan. Wa asa an takrahu say'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.